Bung Karno menjadi saksi lautan manusia yang Hari ini PDI Perjuangan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno dengan mengusung tema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Perayaan ini sekaligus konsolidasi terbesar partai setelah tahun 1999. Acara diisi dengan sambutan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI Perjuangan 2024. Sesaat sebelum acara dimulai, petinggi 4 partai politik koalisi pemerintahan yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa sempat berbincang dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Petinggi Perindo dan Partai Hanura juga turut hadir. Sementara itu di kesempatan terpisah sehari sebelum acara puncak peringatan Bulan Bung Karno, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bakal ada kejutan di puncak acara Bulan Bung Karno. Puan mengungkapkan acara tersebut bakal dihadiri oleh sejumlah figur yang akan menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ya gimana? Ya biasanya PDI Perjuangan itu kalau bikin kejutan itu nggak pakai tanda-tanda tapi mendadak, namanya kejutan ya begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan gitu. Nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawa pres dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini udah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu bacawapres PDI Perjuangan. Lantas siapakah kejutan yang hadir di GBK yang menjadi bacawapres Ganjar Pranowo? Akankah kejutan di GBK merupakan bakal cawapres diisi wajah-wajah baru ataukah wajah-wajah lama yang selama ini beredar di masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Kejutan dari acara puncak perayaan Bulan Bung Karno yang digelar sukses hari ini di GBK, pemirsa. Kejutan pastinya ditunggu media adalah kira-kira siapa cawapres yang nanti akan diusung mendampingi Ganjar Pranowo. Banyak yang hadir, sampai mungkin media juga agak bingung siapa ya sosoknya ataukah jangan-jangan tidak. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, bahkan juga pernyataan dari sang ketua umum yakni Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan ada partai politik yang masih mikir-mikir nih dukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Langsung saja saya akan tanya kepada narasumber saya di studio TV One mewakili PDIP, Bang Ansi Lema. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, pengamat politik kita Mas Henry Satrio, dan saat ini saya masih menunggu mewakili P3 Mas Ahmad Badlawi yang masih dalam proses untuk bisa bergabung bersama saya di sini. Mungkin saya ingin ke Bang Ansi Lema, agak deg-degan dari awal mulai acara jam 10 pagi hingga sore hari ini. Media menunggu, ada nggak ya pengumuman calon wakil presiden? Ternyata nggak ada ini. Kenapa sih, Bang? Iya, kalau ditanya kenapa, kami harus mengatakan bahwa memang belum rampung ya kerjasama dalam poros PDI Perjuangan ini. Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri tadi secara eksplisit mengatakan bahwa sudah ada 3 partai yang mendukung Mas Ganjar Pranowo selain PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama, yaitu Perindo, P3 dan juga Hanura. Dan tadi ada 6 partai yang hadir di luar PDI, masih ada Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan juga PKB. Jadi kemudian bisa kita baca bahwa 3 partai tadi sudah secara eksplisit, bahkan sudah bertemu dengan DPP PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar. Sementara 3 yang lain ini bisa kita maknai juga ini masih dalam proses menimbang-nimbang, memikir-mikirkan itu.
Karena itu kalau ditanya kenapa belum diumumkan, PDI Perjuangan dalam penentuan calon wakil presiden buat Mas Ganjar, ini menganut prinsip yang pertama ini adalah inklusif, terbuka. Jadi kalau calon presiden itu betul ditentukan oleh Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait dengan calon wakil presiden, ini tentu harus berembuk. Harus ada komunikasi politik antara partai-partai yang mau bekerja sama dalam poros PDI Perjuangan ini. Yang kedua, semangat kekeluargaan, dan semangat yang ketiga adalah gotong royong. Kami sadar betul bahwa mengurus Indonesia dengan 280-an juta penduduk dengan kompleksitas tantangan dan persoalan yang tidak kecil, ini tentu membutuhkan kecermatan dari partai-partai politik, pengusung dan pendukung ini untuk duduk bersama. Karena tadi Ibu Mega secara eksplisit mengatakan sudah ada 3 yang mendukung dan 3 yang lainlah antara lain ya yang masih menimbang-nimbang, dan ada 6 partai di luar PDI yang masih menimbang-nimbang, maka kemudian publik bisa menangkap ke arah mana pembicaraan yang disampaikan Ibu Mega. Yang kedua, sebenarnya sejak jauh hari sebelum 21 April ketika Ibu Mega mengumumkan nama Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, seluruh mata itu memang sudah tertuju kepada Teguh Umar dan PDI Perjuangan. Menanti-nanti siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kini ketika PDI Perjuangan sudah mengusung Mas Ganjar, mata itu terus tertuju kepada PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar? Karena itu terus terang, TV One, teman-teman, para pengamat bersabar. Karena ini kita menentukan ya duet bagi Mas Ganjar ini tentu perlu dengan berbagai pertimbangan, melibatkan banyak partai politik, dan kami masih terus memberikan kesempatan. Yang pasti tidak akan terlambat. Baik, masih harus sabar nih Mas Hensat. Sebenarnya kalau Mas Hensat sendiri sudah sesuai dengan prediksi bahwa nggak akan mungkin hari ini sih diumumin bakal calon wakil presiden. Sementara Mbak Puan itu sempat bilang kepada media, tunggu kejutan. Seperti apa? Nih yang pertama saya kasih selamat dulu. Wah, terima kasih Hensat. Tadi acaranya luar biasa. Dan Caca, menurut saya acara tadi itu harusnya lebih besar dari sekedar kita berbincang tentang cawapres. Pada acara itu kan bicara juga tentang ajaran Soekarno. Bung Karno mewariskan ajaran. Ya. Kemudian untuk menjaga ajaran itu, Ibu Mega mewadahkan, mencarikan badan ajaran itu dalam bentuk partai politik, namanya PDI Perjuangan. Bu Mega ini yang paling mengerti ajaran Bung Karno bukan hanya dari isinya, tapi juga dari prakteknya. Nah itu tadi acara yang coba dimunculkan oleh PDI Perjuangan tentang bagaimana Soekarnoisme mewarnai dan menuntun Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentang cawapres itu pasti akan menarik. Tapi kalau kita lihat kebiasaan Ibu Mega, pada saat Ibu Mega menentukan cawapres misalnya, atau mengusulkan cawapres untuk petugas partainya yang menjadi capres, itu belum pernah ada tokoh yang nantinya di periode kedua itu bisa berbalik memiliki potensi berseberangan dengan PDI Perjuangan atau berkompetisi dengan PDI Perjuangan. Periode pertama waktu itu ada Pak JK dan sekarang Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf nampaknya PDI Perjuangan juga nyaman-nyaman saja. Makanya kalau saya sih mengunggulkan Kiai Ma'ruf sebagai salah satu calonnya Pak Ganjar. Tapi kalau kemudian akankah diumumkan hari ini atau tidak, untuk PDI Perjuangan tidak ada urgensi untuk segera mengumumkan cawapresnya. Karena partai ini bukan saja terbuka bekerja sama dengan partai lain, tapi memang besar secara elektabilitas. Jadi dia bisa menunggu partai-partai politik lain untuk menjalin kerjasama dulu dengan mereka. Tadi Ibu Mega sempat menyampaikan hints, ada beberapa partai politik yang masih mikir-mikir. Nah itu tadi sudah disebutkan oleh Bang Ansy, ada beberapa menurut saya masih pikir-pikir, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya di sana, yang hadir di sana. Yang mungkin saja bahkan kalau Mbak Caca perhatikan,
Pak Jokowi sempat menunjuk-nunjuk tuh Ya. tokoh yang dianggap oleh Bu Mega masih mikir-mikir tadi. Gitu. Baik, itu yang nanti akan saya bahas karena dua narasumber saya pun berpikir ke arah sana. PDIP masih mikir-mikir karena pembicaraan belum rampung. Apalagi pernyataan dari sang ketua umum ada partai yang masih mikir-mikir juga untuk mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Kenapa ya? Partainya kuat ataukah jangan-jangan calonnya kurang kuat? Sesaat lagi.